Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Bapak Ibu Guru Indonesia dimanapun berada, khususnya Bapak Ibu calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Saat ini Bapak Ibu mungkin sudah mendapatkan notifikasi konfirmasi kesediaan menjadi calon mahasiswa PPG dalam jabatan untuk angkatan 2022, khususnya kategori 1. Nah, jika Bapak Ibu sudah mendapatkan notifikasi, konfirmasi, kemudian lapor diri, tentu adalah hal yang harus Bapak Ibu jalani, ikuti semua alur yang ada dalam pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Nah, lalu bagaimana mekanisme lapor diri, di mana nanti Bapak Ibu bakal ditempatkan di LPTK yang sudah ditetapkan oleh panitia nasional atau panitia pusat. Caranya, ini saya ambil contoh, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini ada contoh mekanisme lapor diri PPG Unima Angkatan 4 tahun 2021. Nah, ini ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah mendapatkan LPTK penempatan dan ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 ini, Bapak Ibu sudah berhubungan langsung dengan LPTK di mana Bapak Ibu ditempatkan. Nah, misal saya ambil contoh di Unima. Nah, apa saja dan bagaimana cara lapor dirinya nanti Bapak Ibu diberikan link ya. Link LPTK di mana Bapak Ibu ditempatkan, di sanalah nanti Bapak Ibu lapor diri. Nah, di dalam link tersebut nanti Bapak Ibu dijelaskan dokumen-dokumen apa yang perlu dan harus Bapak Ibu siapkan. Nah, dalam hal ini saya ambil contoh yang di PPG Unima. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu sudah masuk ke tahap lapor diri, sebagian besarnya dokumennya hampir sama ya. Hanya mungkin seperti video saya sebelumnya berbeda di format foto, biasanya kriteria pas foto. Nah, misalnya saya contohkan lagi di Universitas Negeri Yogyakarta. Ini sama, lapor diri PPG dalam jabatan angkatan 4 tahun 2021, Universitas Negeri Yogyakarta. Dokumennya sama ya. Kalau di sini tertulis 12 item, kalau di Unima tadi coba kita lihat. Nah, ada 14 item. Nanti itu kembali ke LPTK masing-masing. Tapi pada prinsipnya dokumen-dokumen utama itu sama semua ya. Misalnya di Unima, yang pertama scan asli format A1. Format ada di SIM PKB, kemudian nanti ditandatangani kepala sekolah, kemudian distempel ya. Kemudian scan asli fakta integritas ada di SIM PKB. Scan asli biodata mahasiswa, format terlampir biasanya ada di bawah ini langsung ya, dari Unima. Kemudian scan asli surat pernyataan izin kepala sekolah, format ada di SIM PKB, di stempel ya, cap basah semua. Kemudian scan asli ijazah S1, scan asli transkrip nilai, scan asli kartu keluarga, scan asli surat keterangan sehat, scan asli surat bebas nafza. Ini dari BNN, kepolisian, puskesmas, atau RSUD setempat. Kemudian scan asli SKCK dari kepolisian setempat. Kemudian scan asli KTP. Kemudian scan asli SK kepegawaian terakhir. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu PNS, ASN PNS, berarti SK bisa SK pangkat terakhir yang dimiliki. Kalau misalnya Bapak Ibu
dari yayasan atau swasta, biasanya SK pengangkatan sebagai guru di yayasan tersebut yang terbaru. Ya, biasanya kan diperpanjang setiap tahunnya. Nah, kemudian scan asli SK pembagian tugas. Nah, pembagian tugas ini biasanya 2 tahun terakhir yang diminta. Oke, kita lanjut. Dan yang ke-14 adalah file foto berwarna, bukan foto yang di-scan. Nah, ini tidak boleh. Misal Bapak Ibu punya foto, kemudian Bapak Ibu scan, itu tidak boleh. Ya, Bapak Ibu foto baru, ya, ukuran resolusinya semuanya ditentukan 400 x 600 pixel dengan ketentuan menggunakan kemeja formal berwarna putih. Ini untuk Unima, ya. Bisa jadi di LPTK lain harus menggunakan jas, misalnya. Itu kembali ke kebijakan LPTK masing-masing. Kemudian menggunakan dasi berwarna hitam dan berlatar biru untuk laki-laki, merah untuk perempuan. Sekali lagi, untuk pas foto ini Bapak Ibu tidak bisa menjadikan ini sebagai referensi karena setiap LPTK kadang berbeda, ya. Kemudian perempuan menyesuaikan selama tidak melanggar ketentuan di atas, ketentuan foto terlampir. Nah, maksudnya yang perempuan itu kalau misalnya yang berhijab ya berhijab, misalnya kan, warnanya mungkin kalau misalnya hitam semua. Tuh. Kemudian ketentuan semua berkas. Nah, ini dari semua dokumen yang ada ini ditentukan formatnya dalam bentuk berkas PDF atau foto JPEG, ya. Kalau misalnya dokumen PDF, yang foto JPEG itu formatnya, ya. Nanti Bapak Ibu simpannya di laptop Bapak Ibu. Kemudian minimal ukuran file 50 KB, maksimal 1 MB. Kalau Bapak Ibu lebih dari 1 MB itu biasanya Bapak Ibu tidak bisa mengupload, ya. Nah, cek lagi dokumennya, ya. Kalau misalnya di bawah 1 MB aman biasanya. Kemudian pastikan hasil scan bisa terbaca dengan jelas. Artinya tidak dianjurkan scan menggunakan HP yang mengakibatkan gambar tidak jelas. Nah, ini opsional, ya. Kalau memang HP dengan HP bagus, sudah bagus, ya nggak apa-apa. Yang penting kan terbaca dengan jelas. Kemudian scan berkas berwarna, tidak hitam putih. Nah, jadi scannya sesuai dengan aslinya. Kemudian berkas dengan jumlah lebih dari 1 halaman mohon digabung PDF. Jadi kalau misalnya SK pembagian tugas, misalnya biasanya ada beberapa halaman, misalnya 4, 1 SK. Nah, itu dijadikan 1, digabung. Kalau misalnya 2 tahun berarti 8 lembar, berarti digabungkan menjadi 1 file. Nah, begitu, ya. Kemudian data yang kosong atau salah pada format A1 dan fakta integritas. Perlu diketahui bahwa data tersebut langsung dari pusat, bukan dari LPTK. Data yang kosong dapat ditambahkan secara manual, dan data yang salah bisa dibetulkan dengan cara dicoret, kemudian diparaf, lalu dibetulkan, agar tetap terlihat data sebelumnya. Nah, ini, ya, yang fakta integritas itu ketentuannya seperti ini. Kalau Bapak Ibu mendapatkan ada yang salah, ada yang kosong datanya, ini caranya, ya. Kemudian SK kepegawaian terakhir bagi guru honorer berasal dari SK dari Bupati, Provinsi, Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah yang apabila dirasa kurang bisa ditambah dengan SK pembagian tugas sekolah terakhir. Untuk mengurangi ukuran file bisa dilampirkan hanya lembar awal, lembar yang ada nama Bapak Ibu. Nah, dan halaman pengesahan. Kalau misalnya terlalu banyak, misalnya 1 SK itu dalam setahun itu, misalnya SK 1 tahun itu misalnya pembagian tugas ada 14 kadang, ya, 14 lembar. Ada itu sebagian, semuanya pembagian tugas, tambahan segala macam itu dimasukkan. Nah, Bapak Ibu bisa ambil halaman depan plus yang lembar berikutnya yang ada nama Bapak Ibu, kemudian yang ada tanda tangan dan cap sekolah, kepala sekolah, ya. Kemudian bagi guru PNS atau guru tetap yayasan sudah jelas. Nah, ini, ya. Sudah Bapak Ibu sudah paham seperti saat Bapak Ibu pemberkasan ingin mengikuti seleksi PPG, ya. Nah, itu berkasnya sama. Kemudian izin kepala sekolah yang bagi guru yang sudah pindah atau sekolah mutasi dengan syarat masih dalam lingkungan Kemendikbud dimintakan kepada sekolah yang baru dengan pembetulan data seperti di atas, ya.
Kemudian biodata silahkan memilih diketik atau ditulis tangan, opsional ya, artinya kalau misalnya Bapak Ibu mau ketik ulang boleh, kemudian tulis tangan juga boleh, itu opsional ya. Yang penting formatnya sama. Kemudian berkas nomor 8, 9, dan 10 dapat dipenuhi setelah masa pandemi COVID-19 dengan mengisi surat pernyataan terlampir. Nah, ini untuk tahun yang lalu karena masih pandemi, belum ada bisa mengurus dokumen tatap muka, maka yang berkas nomor 8, 9, dan 10 kita lihat 8, 9, 10 itu surat keterangan sehat, surat bebas nafza, kemudian SKCK dulu waktu angkatan tahun 2021 itu masih boleh menggunakan surat pernyataan sehat, bebas nafza, dan SKCK. Nah, tapi untuk tahun ini sepertinya tidak boleh lagi karena sudah bisa diurus secara tatap muka ya. Nah, itu beberapa dokumen atau mekanisme lapor diri bagi Bapak Ibu calon mahasiswa PPG yang sudah mendapat notifikasi konfirmasi dan menjadi calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, ini yang di Unima, Universitas Negeri Manado. Kalau kita lihat di Universitas Negeri Yogyakarta sama ya, sama, kemudian ketentuan-ketentuannya juga sama ya, sama persis. Kemudian ya sekali lagi hanya kadang berbeda di format foto ya, maksudnya pakaian yang digunakan, ada yang menggunakan baju putih untuk laki-laki pakai dasi, ada yang harus baju putih pakai jas plus dasi dan sebagainya ya. Itu Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu calon mahasiswa PPG dapat mengikutinya dengan lancar dan sampai selesai ya, mendapat sertifikat pendidik. Oke, demikian, terima kasih, mohon maaf. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.